Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda Saputra dengan NIM 242520110. Saya dari kelas TIC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan program untuk UTS Praktikum Struktur Data dengan membuat navigasi GPS menggunakan single link list dan program Andoredo menggunakan double link list. Yang pertama, navigasi di GPS. Untuk navigasi GPS sendiri, saya membuat 3 file: gps.cpp, gps.tk, dan main.cpp. Di gps.tk, di sini saya menggunakan include string untuk mendefinisikan penggunaan string, kemudian using namespace agar lebih mudah, tidak perlu menggunakan std lagi. Kemudian ini struktur node-nya. Kemudian membuat kelas navigasi. Di private ada node head dan node tail. Kemudian di public ada ini untuk constructor, destructor, void tambah lokasi untuk fungsi menambah lokasi baru di akhir list. Void tampilkan rute hingga merupakan fungsi menampilkan rute dari awal sampai lokasi tujuan. Kemudian void bersihkan untuk membersihkan semua node di list. Kemudian di gps.cpp, tak lupa include gps untuk mengikut header, kemudian include iostream using namespace. Ini merupakan konstruktor untuk inisialisasi head dan tail dengan list kosong. Ini merupakan destructor yang nanti di akhir akan keluar destructor di panggung, membersihkan memori, kemudian bersihkan. Kemudian ini fungsi untuk menambah lokasi baru di akhir list. Ini untuk membuat node baru. Kemudian menggunakan if else. Jika list kosong, maka node baru menjadi head dan tail. Jika tidak, hubungkan node terakhir dengan node baru. Kemudian update tail ke node baru. Ini fungsi untuk menampilkan rute dari head sampai tujuan. Node time head untuk mulai dari head, kemudian well time selama node tidak node ptr atau kosong. Cout tampilkan lokasi node saat ini. If time lokasi sama dengan tujuan. Jika lokasi saat ini sesuai tujuan, maka pindah baris, kemudian keluar fungsi. Kemudian ini untuk menampilkan tanda panah jika masih ada node berikutnya. Ini untuk lanjut ke node berikutnya. Terus tutup cout handle. Jika tujuan ditemukan, tetap menampilkan seluruh rute dan pindah baris. Terus ini untuk menghapus semua node dari list dan membebaskan memori. Ini untuk memulai dari head, kemudian selama masih ada node, simpan ke node berikutnya. Dan delete, hapus node saat ini. Kemudian lanjutkan node berikutnya. Ini yang menginisiasikan bahwa daftar sekarang kosong. Kemudian di main.cpp, include gps untuk header, include iostream using std. Di mainnya langsung membuat objek navigasi.
Kemudian ini untuk menambahkan lokasi yang sudah ditentukan dengan cara GPS titik tambah lokasi, kemudian lokasi apa. Di sini ada Jalalor, Pendowo, Purworejo, kampus. Kemudian string tujuan untuk menyimpan input tujuan dari user. Di sini nanti akan keluar pilih tujuan Anda, Jalalor, Pendowo, Purworejo, kampus. Terus disuruh milih antara salah satu dari ini. Kemudian getLine untuk membaca input string dengan spasi. Kemudian akan ditampilkan cout rute hingga tujuan. GPS tampilkan rute hingga tujuan. Untuk menampilkan rute dari tujuan sampai tujuan yang dimaksudkan. Jadi setelah dipilih salah satu, maka akan menampilkan rutenya sampai mana. Kemudian ini saya akan mencontohkan bagaimana tampilannya. Di sini saya menggunakan terminal. Nah, di sini bisa dilihat pilih tujuan Anda, Jalalor, Pendowo, Purworejo, kampus. Di sini saya akan mencoba memilih Purworejo. Nah, maka akan menampilkan rute hingga Purworejo, Jalalor, Pendowo, Purworejo. Kampusnya tidak ada karena tidak memilih kampus. Kemudian destructor akan dipanggil dan membersihkan memori. Untuk selanjutnya, program Androido. Sama seperti program GPS, di program Androido saya juga membuat 3 file, main CPP, Androido CPP, dan Androido H. Nah, untuk Androido .h, di sini saya include string, kemudian saya menggunakan vektor. Dan using namespace akan lebih mudah. Ini merupakan struktur node-nya. Node pref untuk node berikutnya dan node next untuk node selanjutnya. Kemudian pada kelas Androido, ini node current menunjukkan agar pointer ke posisi sekarang. Kemudian ini untuk constructor, destructor, add untuk menambah aksi baru, undo untuk kembali ke lokasi sebelumnya, redo untuk maju ke aksi selanjutnya. Kemudian clear for current, hapus redo atau semua node setelah current. Kemudian vector string get all action untuk ambil isi dari list awal sampai current. Kemudian pada Android CPP ini add, kemudian include string using std. Kemudian ini constructor, nah ini. Kemudian ini merupakan destructor, dan nanti pada di akhir akan muncul destructor di bank membersihkan memori. Sampai sini. Kemudian tambahkan lokasi baru. Ini untuk menambahkan fungsi untuk menambahkan node baru, tambah aksi baru. Ini untuk buat node baru, kemudian clear from current jika tidak ada redo, hapus semua redo. Kemudian ini untuk hubungkan node sekarang ke node baru. Ini untuk
bukan node baru ke node sebelumnya. Kemudian current sama dengan new node ini untuk geser pointer current ke node baru. Ini merupakan fungsi untuk undo satu langkah. Jika tidak ada aksi sama sekali, maka ambil data aksi. Jika masih bisa mundur, geser ke kiri. Return fast jika tidak bisa diambil lagi. Kemudian ini redo satu langkah. Ini jika tidak ada redo, geser ke kanan, kemudian ambil data aksi. Ini untuk ambil aksi dari node paling awal sampai current atau sekarang. Kemudian di main CPP, ini untuk menampilkan aksi bernomor. Kemudian pada mainnya saya menambahkan beberapa aksi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini untuk menampilkan isi list. Kemudian ini undo satu kali. Dan kemudian akan ditampilkan setelah undo. Kemudian redo satu kali. Kemudian ini untuk nanti akan menampilkan hasil setelah redo. Oke, langsung saja akan saya tunjukkan tampilannya. Bisa dilihat isi list saat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah undo akan menjadi 1, 2, 3, 4 saja. Kemudian saya redo lagi, akan kembali seperti awal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian destructor dipanggil membersihkan memori. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.